Cungkup makam Siti Fatimah binti Maimun menyerupai sebuah candi pada masa Hindu-Buddha dan dibangun oleh seorang raja Buddha yang hendak mempersunting Siti Fatimah. Di dalam cungkup itu terdapat makamnya Siti Fatimah dan 4 dayang, yaitu Putri Seruni, Putri Keling, Putri Kucing, dan Putri Kambuja. Dan di kompleks makam beliau juga terdapat 8 makam panjang yang terdiri dari 6 panjang berukuran 9 meter dan 2 makam panjang berukuran 6 meter. Pemilik dari 8 makam panjang tersebut adalah Said Ja'far Yazid Harim, Said Syarif ketiganya, paman Siti Fatimah, Said Jalal, Said Jamal, Said Jamaluddin, Raden Ahmad, dan Raden Said. Dan makam ini disinyalir sebagai arkeologi Islam tertua di bumi Nusantara sebelum adanya Wali Songo. Diperkirakan sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tiap makhluk di bumi itu fana, yang kekal hanya wajah Tuhanmu yang perkasa dan mulia. Surat Ar-Rahman ayat 26 ayat 27. Inilah kubur Syahidah Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat di hari Jumat dari bulan Rajab di tahun 495 Hijriah menuju rahmat Allah. Maha benar Allah yang agung dan Rasul-Nya yang mulia. Informasi di atas bersumber dari batu nisan Leran yang sekarang disimpan di Museum Majapahit Trowulan Mojokerto, yang bertuliskan kaligrafi Arab yang di pinggirnya dihiasi ornamen sulur bunga. Bagian atasnya juga sudah keropos, dan kaligrafi itu, kata para ahli, bergaya tulisan Kufi. Ukuran hurufnya juga sudah sangat tipis dan kabur, bahkan 2 kata sulit dibaca. Begitulah dari beberapa sumber buku bersejarah yang saya baca tentang kapan Islam mulai ada di Nusantara tercinta kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedi Dongtian, salam kebajikan. Bapak Ibu, kami sedang perjalanan ke makam Siti Fatimah binti Maimun, cucunya Hibatullah, karena Hibatullah adalah ayahnya Maimun yang bergelar Sultan Mahmud Shah Alam, dan makam beliau beralamatkan di Dusun Leran, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Siti Fatimah binti Maimun atau dikenal dengan sebutan Putri Retnoswari lahir di Malaka pada tahun 1064 Masehi, dan ayah beliau yang bernama Maimun ini berasal dari Iran, sedangkan ibunya bernama Siti Aminah berasal dari Aceh. Siti Fatimah binti Maimun dari beberapa sumber yang saya baca merupakan keponakan langsung dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dari beberapa sumber buku yang saya baca, versinya memang berbeda-beda. Simpang siur cerita beliau, ada yang menceritakan bahwa Siti Fatimah binti Maimun, cucu Hibatullah ini, adalah seorang perempuan beragama Islam yang wafat berusia 18 tahun dalam kondisi masih perawan karena terserang penyakit yang saat itu di Desa Leran terjadi wabah penyakit. Dan sumber lain ada juga yang mengatakan bahwa beliau sebenarnya sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hasan. Hasil penelusuran silsilah Sayyidah Fatimah binti Maimun
oleh Wangsakerta adalah sebagai berikut. Sayyidah Fatimah binti Maimun bin Hibatullah bin Muhammad Muhsin Siddiq bin Said Idris Al-Malik bin Ahmad Al-Baruni bin Sulaiman Abu Zain Al-Bashri menetap di Persia, bin Ali Uraidi bin Raten Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, suami dari Fatimah radhiyallahu an binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut naskah Wangsakerta tersebut, memang Sayyidah Fatimah binti Maimun menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hasan, berasal dari Arab Selatan. Hingga sekarang teka-teki kebenaran cerita beliau, apakah sudah menikah atau belum, bagaimana ceritanya, masih dalam misteri. Alhamdulillahirabbil alamin, kami sudah nyampe di kompleks makam beliau. Begitu kita masuk kompleksnya ini memang sangat luas sekali. Dulunya dari cerita warga setempat, area makam Siti Fatimah binti Maimun merupakan tempat pemakaman umum. Tetapi semenjak tahun 70-an atau saat makam Siti Fatimah binti Maimun diambil alih Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur, area makam tersebut tidak lagi diperbolehkan menjadi tempat makamnya warga setempat atau makam umum. Kita masuk yuk. Makam Siti Fatimah terletak di dalam sebuah cungkup persegi dengan luas sekitar 4 kali 6 meter dengan ketinggian 16 meter. Cungkup makam Siti Fatimah binti Maimun menyerupai sebuah candi pada masa Hindu-Buddha. Dari beberapa sumber buku sejarah makam Siti Fatimah ditemukan pada tahun 1911 dalam kondisi rusak parah. Temboknya berlubang dan atapnya ambrol. Kemudian direnovasi oleh penulis Belanda yang juga pegawai pabrik gula Krembung Sidoarjo, Jean-Pierre Mouquet, dan peneliti Prancis Paul Ravaize pada tahun 1920 hingga bentuknya bagus seperti saat ini. Ini adalah prasasti peninggalan Islam di Gresik, Jawa Timur yang usianya sudah sekitar 1000 tahunan lebih. Dan ini merupakan bukti arkeologi Islam yang menunjukkan inskripsi kronogram 475 Hijriah atau sama dengan tahun 1082 Masehi. Arkeologi tersebut merupakan makam Siti Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Makam ini disinyalir sebagai arkeologi Islam tertua di bumi Nusantara sebelum adanya Wali Songo. Siti Fatimah binti Maimun bin Hibatullah adalah tokoh yang jarang disebutkan dalam berbagai babat dan cerita rakyat sebagai salah satu pelopor penyebar Islam di Jawa. Siti Fatimah binti Maimun merupakan salah satu tokoh kunci proses Islamisasi di tanah Jawa yang hidup sebelum Wali Songo, tepatnya 2 abad sebelum masa para wali. Siti Fatimah binti Maimun ini dikenal sebagai seorang putri dari seorang pria yang berasal dari Persia bernama Maimun. Ibunya bernama Dewi Aminah yang telah melahirkan beliau pada tahun 1064 Masehi. Dan makam ini ditemukan pada tanggal 15 Syawal atau 15 hari setelah hari raya ditetapkan oleh warga setempat. Dan pada tanggal tersebut dijadikan patokan sebagai
Haul Siti Fatimah binti Maimun. Seperti yang kita saksikan bersama, cungkup ini berbahan batu kapur yang diambil dari Gunung Suci Manyar. Berbeda dengan bangunan makam para wali pada umumnya, cungkup makam Siti Fatimah binti Maimun ini memang menyerupai sebuah candi pada masa Hindu-Buddha. Cungkup ini dari cerita warga setempat dibangun oleh seorang raja Buddha yang hendak mempersunting Siti Fatimah binti Maimun. Dan di dalam cungkup ini terdapat 4 makam selain makamnya Siti Fatimah binti Maimun, dan 4 makam tersebut adalah dayang beliau, yaitu Putri Seruni, Putri Geling, Putri Kucing, dan Putri Kamboja. Sedangkan di luar cungkup terdapat beberapa makam kerabat Siti Fatimah yang konon turut mengantar Siti Fatimah di dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa di dalam cungkup ada 5 makam itu saat ditemukannya tidak ada namanya karena batu nisan ditemukan dalam keadaan tersandar, tidak ada tulisan namanya. Menariknya lagi, di antara banyak makam tersebut terdapat 8 makam panjang yang menyita perhatian banyak orang. Makam panjang tersebut terdiri dari 6 makam panjang berukuran 9 meter dan 2 makam panjang berukuran 6 meter. Pemilik dari 8 makam panjang tersebut adalah Sayyid Ja'far, Sayyid Harim, Sayyid Syarif, ketiganya merupakan paman Siti Fatimah, Sayyid Jalal, Sayyid Jamal, Sayyid Jamaluddin, Raden Ahmad, dan Raden Said. Saya juga berkesempatan untuk berziarah ke makam Mbah Guru. Mbah Guru siapa? Saya tidak mengetahuinya. Siapapun orangnya yang dimakamkan di sini, saya yakin beliau-beliau ini adalah orang-orang yang berjasa besar yang ikut andil terhadap kesuksesan Islam. Demikian misteri di balik cungkup Siti Fatimah binti Maimun. Untuk selanjutnya tetap di channel Fakhraudin Muismatin Present. Terima kasih.